Jadi banyak pro kontra, tapi kita tetap terus karena kita ingin menjawab permasalahan atau pertanyaan di 2030 bagaimana caranya kita dapat mencapai ketahanan pangan gitu. Discussion kembali hadir bersama saya Yeni Yusra dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Agung dari Surplus. Hai Agung. Halo Mbak Yeni, ya apa kabar Mbak Yeni? Baik-baik. Terima kasih ya sudah menyediakan waktu untuk di Nilai Sosial bisa bincang-bincang dengan Agung dan mengetahui lebih lanjut apa itu surplus. Mungkin untuk introduction-nya Agung bisa menjelaskan apa sih sebenarnya surplus itu? Ya, terima kasih Mbak Yeni. Jadi surplus ini dari katanya aja artinya berlebih gitu ya. Jadi kita memang sama seperti food online delivery yang lain, cuman proposition kita yaitu lebih ke menyelamatkan makanan berlebih gitu. Nah, kenapa sih surplus harus ada? Kenapa sekarang misalnya gitu ya? Ya. Karena permasalahan makanan berlebih ini sudah sangat meresahkan gitu, sehingga akan menyebabkan terjadinya food waste atau sampah makanan gitu ya. Kalau mungkin Mbak Yeni kemana ya? Mungkin ke restoran sushi ataupun ke supermarket, mungkin kan akan ada diskon jam-jam tertentu seperti itu kan ya. Atau di supermarket etalase terdepan ada beli satu gratis satu. Nah sebenarnya itu di konsep surplus juga seperti itu. Jadi kita menjual makanan berlebih yang masih aman dan layak dengan diskon minimal 50% di jam-jam tertentu sehingga makanan tersebut tidak menjadi sampah makanan dan berakhir di bantar gerbang seperti itu. Seperti itu Mbak Yen. Oke, jadi lumayan besar ya masalah di industri F&B ini ya. Kita nggak tahu depannya kan kita ngelihatnya baik-baik aja, nggak taunya Agung nge-share informasinya ternyata ada sampah makanan yang ternyata bisa menjadi kendala kalau tidak ada solusinya. Tapi kalau dari sisi industri F&B sendiri, mereka cukup antusias nggak sih dengan platform seperti Surplus ini, Agung? Nah, jadi sebenarnya kalau saya bisa ngasih dari data yang Mbak Yeni, tadi saya lupa menyebutkan kalau dari data itu memang kita sebagai negara kedua penyumbang sampah makanan terbesar di dunia setelah Arab Saudi, di mana dari data Economic Intelligence Unit bahwa kita menghasilkan kurang lebih 13 juta ton sampah makanan gitu per tahunnya. Wow. Nah, kebetulan kemarin dari Bappenas sendiri memberikan sebuah data bahwa 13 juta ton sampah makanan tersebut berkontribusi terhadap pengurangan PDB negara kita 4-5% atau setara dengan 500 triliun gitu financial loss-nya. Jadi bayangkan 500 triliun jika kita bisa menghindari pemborosan makanan atau sampah makanan ini, kita bisa mungkin dialihkan ke hal yang lain gitu ya, mungkin ke konstruksi atau pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Jadi financial loss-nya ini sangat-sangat tinggi juga dan merugikan buat negara, masyarakat dan pelaku usaha juga gitu. Dimana pelaku usaha ini juga responnya sebenarnya ada dua Mbak Yeni. Jadi yang pertama mereka tertarik dan memang mencari cara bagaimana makanan-makanan mereka bisa terjual dengan cepat tanpa harus membuang gitu ya, memubazirkan. Nah, tapi di sisi kedua ada yang memang masih belum paham nih konsep surplus seperti apa, atau karena belum adanya regulasi dari pemerintah, jadi merekanya mendingan dibuang aja atau juga nggak ada denda gitu ya, nggak ada pemaksaan juga, jadi menurut mereka ya udah nggak ada feel guilty seperti itu. Jadi ada dua respon sih sebenarnya. Oke, jadi mungkin awareness dari sisi Agung masih terus diberikan ya, bukan cuma buat user tapi buat industrinya ya. Betul. Lumayan susah nih, lumayan sulit. Tapi kalau misalnya perlahan tapi pasti kayaknya sih bisa kena lah ya industri. Insya Allah. Tapi kalau kita tarik kembali, cara kerjanya seperti apa sih Gung? Kalau dari user sendiri, apakah konsepnya sama seperti food app pada umumnya? Karena kan tadi Agung bilang kerjasamanya dengan hotel, restoran yang pasti makanannya lumayan mainstream kan ya. Untuk user seperti apa? Apakah dari sisi delivery semua dilakukan secara internal atau Agung kerjasama dengan pihak tiga? Kemudian dari industri F&B caranya untuk bisa bergabung gimana Agung? Iya, jadi kalau sebagai user itu sebenarnya mirip ya seperti food online delivery yang lain gitu ya. Jadi tinggal kita buka aplikasi Surplusnya, terus kita lihat makanan apa nih yang mau diselamatkan gitu. Biasanya akan ada notif gitu ya, notif kalau tersedia makanan ini cuma 2 stok 50% dari jam sekian sampai jam sekian. Nah itu sebagai penanda gitu.
Karena buat kita yang price sensitif atau yang menunggu diskon kan biasanya ada notif itu langsung cepat-cepat gitu kan ya. Kayak flash sale di e-commerce ya. Betul, ya, kayak closing. Nah, kita lebih ke situ. Jadi ada closing hour discount. Jadi mereka langsung memilih makanan yang ingin mereka selamatkan, terus bisa menjemput sendiri. Jika membawa tote bag atau kotak makan sendiri akan dapat tambahan diskon untuk mengurangi plastik waste gitu ya. Oh, jadi mereka bisa jemput sendiri ke restoran yang mereka pilih gitu ya? Oh, betul. Okay. Nah, bisa juga memilih pengiriman dikirim. Nah, karena kita sudah kerjasama dengan GoSend, sehingga yang mengambil nanti adalah driver GoSend seperti itu. Oke. Okay. Seru juga ya sama dengan food app atau ojol kalau kita beli makanan dari ojol ya. Iya, antusias dari user sama sih. Oke. Antusias dari user so far gimana? Apakah Agung masih terus memberikan edukasi atau mereka ternyata senang gitu karena konsepnya dikasih diskon, makanan restoran favorit gitu. So far sejauh respon mereka gimana, Gung? Ya, jadi Mbak Yeni kalau bisa saya disclose sebenarnya setelah 1,5 tahun berjalan, jadi surplus ini challenge-nya itu di supply-nya bukan di demand-nya gitu. Jadi kebalik sebenarnya. Wow. Biasanya kan kalau startup kan demand user. Gitu ya, nggak ada user ya. Nah justru kita secara dari data dan di lapangan ternyata di supply-nya gitu. Wow, orang Indonesia tuh ternyata cukup antusias ya dengan surplus ya. Nah itu dia, jadi demand-nya cukup banyak, kita sedikit kewalahan juga, cuman karena dari satu sisi supply-nya yang kurang, sehingga mereka selalu menanyakan kok merchant-nya nggak aktif, nggak ada, dan lain sebagainya. Dari sisi merchant, itu tadi kita kesusahannya karena banyaknya penolakan, jadi masih rejection karena belum adanya regulasi juga. Mereka masih profit oriented dan belum mengerti, padahal dengan surplus kita bisa menghemat gitu, karena kan kalau mereka punya 5 roti yang terjual cuma 3, 2 mereka buang kan mereka akan loss marginnya 100% gitu ya. Tetapi jika di jam-jam tertentu mereka jual dan ada yang membeli, at least 50%-nya bisa menyelamatkan HPP-nya gitu atau harga pokok penjualannya, sehingga bisa bertahan di masa pandemi. Apalagi PSBB ini kan ditutupnya misalnya harus setelah jam 7 malam nggak boleh jualan lagi atau jam 8 malam. Pasti makanan berlebihnya akan lebih banyak karena mereka produksinya alatnya pasti akan terus-terusan untuk skala besar gitu kan. Cuma di sisi lain juga mereka takut brandingnya turun, mungkin karena dikira surplus menjual makanan yang kurang layak gitu kan. Itu kan sentimen-sentimennya. Cuma disinilah tugas surplus untuk memberikan edukasi bahwa yang kita jual adalah yang aman dan layak karena QC kita juga ada dan sebelum jam tutup gitu. Bukan setelah jam tutup. Jadi supply-nya aja sebenarnya yang menjadi masalah buat kita seperti itu Mbak ini. Jadi mereka lebih takut soal pencitraan ya, padahal usernya yang penting gue dapet diskon gitu kan, dan semuanya tersedia online. Jadi masih ada ketidakseimbangan persepsi antara user dan suppliernya ya. Betul Mbak Yeni. Wow, itu challenge-nya Agung ya untuk bisa lebih nurturing industri F&B. Tapi untuk bisa memperluas bisnis surplus nih supaya kendala seperti itu bisa di-solving gitu, ada kolaborasi nggak yang dilakukan oleh Agung mungkin dengan startup atau dengan pemerintah atau dengan organisasi terkait gitu Gung, supaya mereka bisa lebih aware Gung? Iya, jadi kita challenge-nya kan dari awal berdiri kita akan edukasinya ke mitra sama ke customer gitu ya Mbak Yeni ya. Nah, customer ternyata dari demand alhamdulillah cukup positif, jadi kita nggak ada masalah. Tetapi kita membentuk sebuah komunitas, namanya komunitas surplus, sebagai bentuk public engagement atau CSR gitu ya, dalam mengedukasi dan mengumpulkan orang-orang yang punya visi misi yang sama dalam mengedepankan zero food waste movement ini gitu. Nah, di satu sisi untuk kemitraan yang menjadi challenge terbesar kita melakukan massive partnership juga, baik dengan high brand gitu ya, atau big brand seperti Sari Roti, Sunbread dan lain sebagainya, dan juga ke pemerintah, misalnya ke Jakpreneur dan lain sebagainya. Namun memang masih di tahap negosiasi gitu ya, karena selama pandemi ini banyak yang di cancel gitu ya, kegiatan-kegiatan juga, jadi partnershipnya mungkin agak kurang difokuskan, lebih kepada penanganan COVID dulu gitu kali ya. Jadi memang surplus juga
struggle juga di selama pandemi COVID-19 ini gitu. Jadi tapi kita strateginya adalah bekerja sama dengan pemerintah, khususnya di dinas UMKM dan dinas ketahanan pangan dan Pemkot dan lain sebagainya, agar mereka juga dapat mendukung misalnya Jakarta Food Smart City atau Bandung Food Smart City dan Food Smart City lainnya. Itu program yang kita ajukan kepada pemerintah setempat seperti itu. Oke, wow. Ini kan kalau dibilang surplus kan menyasarnya kan ke sektor green startup ya. Belum banyak nih di Indonesia, Gung, yang menyasar ke sini. Tapi berdasarkan beberapa survei dan riset, investor sudah mulai banyak yang tertarik meskipun jumlahnya belum banyak. Mungkin Agung bisa share challenge-nya buat Agung dan surplus sebagai startup yang fokus ke environment, yang ke lingkungan. Apa sih tantangannya sejauh ini di Indonesia ini, cukup disambut baik nggak? Atau seperti yang Agung bilang ternyata masih banyak kendala, kurangnya awareness sehingga struggle-nya juga lumayan besar untuk Agung? Iya. Jadi sebenarnya kalau dari tadi yang sisi customer, semakin banyaknya public atau awareness-nya yang sudah sadar akan lingkungan gitu ya. Kebanyakan sih milenial dan Gen Z. Nah itu udah sangat bagus sebenarnya gitu. Jadi trennya positif karena ada bulk source, ada makanan vegetarian dan lain sebagainya. Kan jadi orang sudah mengarah ke sana, apalagi ada single use plastic regulation gitu ya. Nah, cuman mungkin dari sisi pelaku usahanya yang memang masih kurang. Nah, jadi challenge sedikit di surplus ini adalah bagaimana meyakinkan para pelaku usaha agar bahwa dengan bergabung dengan surplus sebenarnya bukan menjatuhkan branding mereka, bukan membuat mereka shock dengan diskon 50% itu, tetapi justru menyelamatkan finansial mereka dan memberikan market baru gitu kepada mereka untuk menang di antara kompetitor, karena kan going green gitu ya, sehingga ada preposition yang baru gitu bagi brand yang memang sedang bersaing misalnya di jenis kopi gitu misalnya, kan cukup banyak gitu ya. Nah itu salah satunya. Salah keduanya adalah challenge-nya karena kita membawa dua hal, yaitu satu profit, satu lingkungan gitu ya. Nah dimana kalau profit ini ya sama seperti e-commerce yang lain atau fintech yang lain, tapi kalau lingkungan ini perlu adanya faktor eksternal juga seperti regulasi dan dukungan dari pemerintah, NGO dan aliansi-aliansi yang untuk membantu dalam penerapan kebijakan sih seperti itu Mbak ini. Jadi memang saran saya buat yang akan ke green startup gitu ya, tetap persisten, jangan cepat loyo gitu. Misalnya kayak ternyata kompleks ya memang masalah lingkungan itu kompleks gitu ya, sangat kompleks, jadi bersambung satu sama lain gitu. Dan yang kedua adalah be patient gitu, karena memang kalau bukan kita ya siapa lagi gitu untuk yang memulai, karena dengan kita memulai insya Allah akan didengar oleh stakeholder yang lain dan akan dibuatkan kebijakan ataupun akan didukung dan lain sebagainya, karena green startup ini ada blue ocean gitu ya, blue ocean yang memang kedepannya menunjukkan tren positif seperti itu sih Mbak Ayin. Artinya memang sulit, tapi kalau misalnya sabar dan ditemukan masalah dan solusinya, mudah-mudahan bisa tercapai gitu ya targetnya. Betul. Pertanyaan terakhir nih Gung, target dari surplus tahun ini apa? Apakah ada rencana penggalangan dana atau sudah dapat? Atau mungkin akan memperluas area jangkauan? Saat ini mungkin masih di Jabodetabek atau sudah di luar Pulau Jawa mungkin untuk tahun ini? Iya, untuk sekarang sebenarnya kita masih bootstrap ya Mbak ini. Jadi untuk ke lingkungan itu sebenarnya kita pengen membuktikan dulu gitu bahwa green startup itu juga bisa berkembang gitu ya. Tetapi sudah beberapa investor ataupun VC, angel investor atau VC yang menghubungi. Cuman masih dalam tahap stage selanjutnya gitu kan. Nah, untuk sekarang kita sama seperti socialpreneur yang lainnya akan menggalang dana. Kita akan membuat crowdfunding page di Kickstarter gitu. Jadi pengen kita lihat juga gitu, kira-kira dari luar negeri apakah memberikan dukungan atau enggak, karena masalah itu sangat di concern dari luar negeri gitu ya, sehingga kita akan membuat crowdfunding di Kickstarter-nya gitu. Dan untuk sekarang kita masih di Jabodetabek dan Bandung gitu. Dan kedepannya kita sedang pilot di Jogja juga, karena kita kan menyasarnya ke
mahasiswa atau kosan atau mahasiswa gitu ya, dan banyaknya permintaan juga di sekitar UGM atau di Jogja, sehingga mengakibatkan kita buat mungkin bisa kita cobakan dulu untuk merangkul UMKM ataupun pelaku usaha di Jogja, khususnya sekitar UGM seperti itu. Seperti itu Mbak Yeni. Jogja banyak tempat makan tuh sekarang ya. Iya betul. Jadi pas banget. Pas banget. Nah, apalagi kalau misalnya sudah mulai normal kembali, mahasiswa sudah kembali ke universitas, kampus, ke kampus. Jadi insya Allah akan 2 kali atau 3 kali lebih lipat, lebih bagus lagi sih, seperti itu. Oke. Terima kasih Agung atas waktunya. Sama-sama. Masih panjang nih ya perjalanan Surplus, dan tantangannya masih banyak banget, tapi mudah-mudahan bisa tercapai targetnya Surplus tahun ini ya. Justru itu tantangannya Mbak Yeni. Kalau nggak ada tantangannya mungkin Surplus nggak akan ada gitu ya. Jadi kalau tantangannya besar, kalau kita bisa ngelewatin, benefitnya pasti besar juga. Sama seperti Gojek yang dulu kan, tantangannya opang-opang dan lain sebagainya. Tapi setelah dilalui, benefitnya langsung kenceng gitu ya, atau gede gitu. Nah itu yang Surplus sedang hadapi sekarang, melawan status quo seperti itu. Jadi banyak pro kontra, tapi kita tetap terus karena kita ingin menjawab permasalahan atau pertanyaan di 2030, bagaimana caranya kita dapat mencapai ketahanan pangan gitu. Seperti itu sih Mbak Yeni. Iya, bener banget deh. Oke, terima kasih atas waktunya Agung. Kita tunggu update selanjutnya dari Surplus ya. Iya, terima kasih Mbak Yeni. Oke, bye. Ya.